Biasa terakhir nih bagus-bagus ya. Heeh. Ya, Oke, Pak Andi. Observasi siapa ya? Untuk Pak Andi. Nah, Bu Ikman dan Bu Sunani silakan. Terus Nani sholat. Sholat. ya. Untuk observernya yang terbaru ya saya kirimnya itu. Ini, nampak kali gambarnya. ini terlalu banyak kembangnya. Lu jangan balik grogi Bu Fitri. Saya grogi kalau dibuat main-main gini. Bapak apa Pak konselingnya Pak ya? Boleh ya? Ya, Apa? Bu Yuli, tidak ada suaranya di mute itu. Buka dulu mute-nya Bu Yuli. Bu Yuli, tidak ada suara. Oke, bentar. Dah. Ya, Pak, siap. bukan tertawa, tersenyum. Enggak apa-apa. Nonton film porno. Iya. Anies breakingnya apa? Breakingnya. Oke, udah siap, Pak? Oh ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari nak, silakan masuk nak. Makasih, Pak. Oh iya nak, sama-sama. Ayo, mari silakan duduk di kursi itu. Iya, Pak. Ini Nak Yuli ya? Iya, Pak. Yang kemarin saya nelpon Bapak. Oh iya ya. Apa kabarnya nak? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Oh, ya, alhamdulillah kalau begitu. Ini Nak Yuli ini asli Padang ya? Bukan, Pak. Saya aslinya Palembang. Oh, asli Palembang toh. Iya. Oh, berarti Nak Yuli ini di sini tinggal sama siapa? Sama saudara apa ngekos? Saya di sini tinggal sama saudara, Pak. Oh, saudaranya siapa? Saudaranya Ya. kakak. Oh, kakak. Oh. Itu kakaknya itu di mana rumahnya? Ini nak. Rumahnya di Desa Tumijaya, Pak. Masuk Kecamatan Jayapura. Oh, berarti kalau dari sekolah kita itu nak, ya jauh sih jauh, tapi kalau kesininya itu, kalau ke sekolahnya naik apa itu nak? Diantar kadang naik motor, Pak. Soalnya lumayan jauh, Pak. Oh, begitu. Jadi kadang ke sekolah itu naik motor, ya kadang juga diantar gitu ya? Iya. Iya. Nah ini ngomong-ngomong, Nak Yuli ini pernah nggak ngikuti layanan konseling ini? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Ya, untuk itu sebelum layanan konseling ini kita mulai, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya jadi konseling itu nak mengatasi masalah akan tetapi solusinya dikembalikan kepada konselingnya. Konselinya. Iya, Pak. Nah, untuk layanan kita konseling pada hari ini kita berbicara tentang bagaimana Nak Yuli sendiri bisa mengatasi apa permasalahan Mbak Yuli sendiri. Coba ceritakan sama Bapak apa itu masalah Nak Yuli. Baik, Pak. Gini, Pak. Oh iya nak, Bapak lupa tadi nyampaikan sama Nak Yuli. Nak Yuli karena belum pernah ngikut layanan konseling,
di sini di layanan konseling sendiri ada asas-asas yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Di sini ada asas yang namanya asas kerahasiaan. Nah, rahasia di sini ya jangan khawatir, Nak, bahwa semuanya akan rahasia, tidak ada yang tahu, terkecuali Bapak, Nak Yuli, dan Tuhan tentunya itu. Kemudian terbuka. Nah, terbuka di sini, Nak, ya Nak Yuli harus terbuka betul menceritakan permasalahan Nak Yuli dengan Bapak. Nah, yang ketiga sukarela. Nah, Nak Yuli ke sini hadir ke ruang BK ini sukarela atau terpaksa? Sukarela, Pak. Oh, sukarela ya. Ya. Oke. Nah, coba ceritakan sama Bapak apa permasalahannya Nak Yuli ini. Begini, Pak. Jadi begini ya Pak ya, sudah 1 bulan ini saya terbiasa menonton film porno. Ya. Mula-mulanya sih teman sebangku saya gitu Pak, yang ngajakin nonton. Lama-lama kelamaan kok jadi terbiasa ya Pak. Terus gini Pak, kalau habis pulang sekolah terkadang saya bingung mau ngelakuin apa. Ujung-ujungnya ya saya nonton lagi Pak di kamar. Jadi bingungnya itu ketika pulang itu, maksudnya itu bingung nggak ada kerjaan gitu, banyak aktivitas gitu ya? Iya Pak, nggak ada aktivitas yang lain di rumah. Oh, berarti Nak Yuli ini waktu kosongnya, waktu luangnya sangat banyak sekali ini. Ya. Iya Pak, aktivitas saya di rumah tidak ada, jadi banyak waktu yang terbuang sia-sia Pak. Jadi saya nonton itu aja. Nah, selain apa? Selain waktu yang banyak terbuang, adakah yang menjadi pemicu, yang menjadi penyebab Nak Yuli terbiasa menonton film porno itu? Tidak ada Pak, hanya banyaknya waktu luang itu aja yang membuat saya sering jadi nonton film porno. Betul itu? Iya Pak. Hanya waktu saja yang membuat Nak Yuli istilahnya itu tersandera untuk selalu menonton terus? Iya Pak, hanya waktu aja. Baiklah Nak Yuli. Jadi kalau melihat dari permasalahan Nak Yuli ini, kalau dari pendekatan konseling behavioristik, di sini disebutkan bahwa Nak Yuli ini pencetusnya adalah banyaknya waktu luang yang tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga perilaku yang muncul di situ Mbak Yuli menonton. Iya Pak. Itu konsekuensinya. Nah, untuk itulah Nak, mari kita bersama-sama kita melihat apa sih untung ruginya dari menonton itu. Coba Nak Yuli. Ya. Coba Nak Yuli ceritakan untung ruginya apa Nak dari kegiatan menonton itu Nak. Untungnya apa, ruginya apa? Kalau misalnya Nak Yuli nonton, tidak nonton, dengan menonton itu apa untung ruginya? Jadi keuntungannya di situ perilaku yang bisa diubah. Jadi keuntungannya apa, kerugiannya apa kalau perilaku itu tidak bisa diubah untuk menonton itu sendiri? Ya Pak, kalau seandainya keuntungannya ya Pak ya, karena waktu saya bisa terpakai Pak. Maksud saya karena waktu luang itu saya manfaatkan untuk nonton, jadi kayaknya apa Pak, nontonnya saya itu kan karena waktu luangnya yang banyak kan Pak, jadi waktu itu terpakai untuk buat nonton saya gitu. Oh iya. Jadi kalau waktu gimana coba? Ya, kalau tidak saya malah bingung untuk apa sih waktunya itu banyak sekali
waktunya yang kosong gitu. Jadi saya manfaatkan aja. Jadi itu keuntungannya. Ketika Mbak Yuli bisa memanfaatkan waktu, artinya Mbak Yuli bisa mengalihkan kebiasaan menonton, begitu ya? Iya. Ya. Nah, itu untungnya satu. Terus ruginya Mbak, kalau seandainya Mbak Yuli ini masih tetap ingin menonton saja, sedangkan waktu itu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, apa kerugian yang Mbak dapatkan? Ya Pak, yang Nak Yuli dapat. Rugi Pak. Kadang saya juga sampai ke membuang waktu yang lain. Kadang makan aja saya kadang nggak sempat karena asik nonton. Setelah itu juga pelajaran saya aja kadang nggak saya abaikan dulu karena tanggung nontonnya Pak. Iya. Jadi kerugian banyak ya, Nak ya? Iya, banyak Pak. Belum lagi akibatnya gimana, juga. Belum lagi akibatnya juga Pak, nonton itu sering-sering rasanya kalau nggak nonton karena ada sering nonton, jadi kepingin terus nonton. Tuh. Iya. Karena ada sering kan Pak. Nah, jadi kalau kita lihat kayak gini ya, ini Nak ya, berarti ya, dengan cara Nak Yuli bisa mengatur waktu, dengan cara Nak Yuli bisa memanage waktu dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, berarti ada satu keuntungan dengan diri Nak Yuli untuk bisa lepas dari kegiatan menonton. Seperti itu Nak ya, kalau bisa Bapak tangkap itu ya. Iya Pak. Nah, dari keuntungan itu tadi Nak, baik itu kerugian itu tadi, nanti dicoba Nak, dibuat daftarnya, kemudian dicatat di dalam LKPD yang nanti Bapak serahkan ke Nak Yuli. Yang nggak usah banyak-banyak, 3 saja cukup itu Nak. Ya. Nah, ini sebagai apa Nak? Sebagai penguat komitmen Nak Yuli untuk bisa lepas dari kebiasaan menonton itu. Jadi ya diingat saja Nak, kalau saya bisa merubah sikap saya ini, keuntungannya ini. Kalau saya tidak bisa merubah sikap saya seperti ini, kerugian saya seperti ini. Nah, dari untung rugi inilah menjadi awal untuk membangun komitmen Nak Yuli bisa merubah kebiasaan menonton. Ya, bukan seperti itu Nak Yuli? Iya Pak, kok mati? Ya. Tunggu Pak, laptop saya kok mati Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya. Enggak, mati total ini. Ya. Suaranya masih masuk. Iya ya, suaranya masuk, tapi ininya nggak ada. Masih masuk kan Pak? Oke. Ya, nggak apa-apa. Sudah bisa normal ininya, laptopnya? Belum Pak, ininya aja. Oke Pak. Nah, jadi ketika Nak Yuli sudah bisa memisahkan keuntungan kerugian dari kebiasaan menonton film itu tadi, ya maksudnya keuntungan di sini Nak Yuli bisa merubah kerugiannya kalau Nak Yuli tidak bisa merubah. Nah, ketika itu sudah bisa Nak Yuli pisahkan, itu insya Allah itu Nak Yuli akan lambat laun bisa mengarahkan untuk merubah kebiasaan yang seperti itu. Baik Pak. Nah kemudian Nak, untuk membangun komitmen itu Nak, tidak cukup hanya sebuah komit, tetapi penting komitmen itu dibangun. Nak Yuli sudah komit untuk membangun itu. Iya Pak. Nah di sini Bapak ingin coba mengenalkan dengan Nak Yuli, ada satu manajemen untuk waktu Nak Yuli bisa mengatur aktivitas di rumah. Karena tadi kan Nak Yuli cerita terlalu banyak waktu luang yang dibuang dengan sia-sia, sehingga kegiatan-kegiatan yang negatif
perilaku-perilaku maladaptif yang seperti menonton film porno tadi, ya tidak bisa teratasi. Nah, di sini Bapak coba mengenalkan, mengajarkan dengan Nak Yuli bagaimana tata cara manajemen waktu untuk Nak Yuli, biar bisa lebih produktif dalam kegiatan melalui manajemen waktu. Nah, ini ada LKPD-nya, Nak, tentang rencana aktivitas harian. Yang bagaimana aktivitas harian? Nak Yuli bisa enggak membayangkan yang aktivitas harian itu yang bagaimana? Yang misalnya dari bangun tidur ya, Pak? Ya, betul, bagus. Iya, Coba. ya, siapa? Ya, bangun tidur 4:30, misalnya saya ikut sholat dulu. Setelah sholat, saya bersihkan tempat tidur, rapikan tempat tidur. Setelah itu siap-siap untuk sarapan. Setelah itu berangkat ke sekolah, gitu, Pak. Ya. Yang seperti itu. Terus? Ya, Pak. Ya. Nah, yang rencana aktivitas ini, Nak, ini 24 jam. Nak Yuli coba tuangkan di dalam LKPD tersebut nantinya. Oh, iya, Pak. Nah, jadi runtut dari Nak Yuli bangun tidur, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas sebelum berangkat sekolah, sholat, kemudian sarapan sebelum sekolah, kemudian tentunya jam 7 sampai jam 1 kita berada di sekolah. Nah, jadwal-jadwal Nak Yuli yang semacam itulah yang harus bisa Nak Yuli tuliskan. Siapa? di dalam LKPD tersebut. Nah, dalam LKPD ini, Nak, setelah Nak Yuli tuliskan, setelah Nak Yuli rumuskan dari sampai mau bangun tidur sampai mau tidur lagi, ini harus betul-betul Nak Yuli mengingat komitmen Nak Yuli. Oh, saya harus bisa mengatur waktu saya dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, di dalam LKPD itu nanti, Nak, coba Nak Yuli sebutkan apa-apa yang menjadi kegiatan yang bisa dijalankan, yang produktif, yang mendatangkan manfaat untuk Mbak Yuli, dan itu ringan. Jadi tidak terpaksa nantinya Nak Yulinya untuk melaksanakannya. Kira-kira dalam benak Nak Yuli itu apa? Kira-kira yang aktivitasnya yang mendatangkan manfaat, ringan, dan Nak Yuli itu bisa konsisten melaksanakannya. Kira-kira apa? Kira-kira ini, Pak, waktu luang bisa saya untuk belajar kelompok ataupun ikut ke Pak remaja masjid gitu. Oh ya, bagus itu. Ya, itu biar juga saya tidak terpaku menonton, Pak. Di sana saya bisa misalnya kan di tempat keramaian terus belajar kelompok, ataupun tadi ke remaja masjid gitu mengaji sama di remaja masjidnya, Pak. Ya. Nah, itu Nak Yuli sudah bisa merumuskannya. Nah, tak kala nanti Nak Yuli sudah bisa merumuskannya, kemudian memasukkannya di jam-jam yang Nak Yuli rancang sendiri, sehingga nanti secara terus-menerus konsisten Nak Yuli menjalankan, insya Allah dari waktu yang luang tadi, yang banyak terbuang, yang kosong, yang tidak bermanfaat, ketika Nak Yuli secara konsisten melaksanakan rencana aktivitas harian ini, insya Allah lambat laun kegiatan menonton film porno itu nanti secara sendirinya bisa terhentikan. Itu sudah mantap itu Nak Yuli buatnya. Sudah bagus itu. Alhamdulillah ya, Pak, kalau bisa memang membuang perilaku saya itu memang ingin merubah, Pak, tapi tidak ada penguatan bagi saya gitu, Pak.
Oh, ya, ya, ya. Jadi kalau ada waktu luang, nggak kepikir misalnya yang produktif tadi, langsung saya nonton karena saya dibiarkan juga kan Pak, saya dengan kakak sama nenek di rumah karena nggak sama orang tua kan Pak. Ah, nah itu ya harus jadi pertimbangan, nak. Jadi tidak semata-mata dari kegiatan itu saja. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, itu menjadi satu pengontrol untuk kita. Ya, Ya Pak. karena Bapak yakin Nak Yuli ini tidak akan terpenjara dengan rasa menonton seperti itu, keinginan yang terus-menerus tidak ingin. Bapak sangat yakin itu. Karena Bapak lihat Nak Yuli sendiri dari awal sudah ada komit untuk berubah itu. Sudah bisa merumuskannya. Nah, tinggal bagaimana Nak Yuli bisa menjalankannya. Nah, Ya, tapi baik, disinilah Nak, sehingga bisa teratasi permasalahan dari Nak Yuli ini, ya Nak Yuli harus konsisten. Harus jujur kan? Pak. Ya Pak. Nah, dari kegiatan ini Nak, apa yang mungkin Nak Yuli masih temukan? Kesulitan, apakah ada mungkin yang perlu ditambahkan untuk kegiatan kita dalam mengisi rencana harian? Kira-kira Nak Yuli kesulitan nggak mengisinya? Enggak Pak, nanti saya lakukan karena kan kegiatan sehari-hari, aktivitas saya. Ya, nanti saya coba untuk membuatnya Pak. Ya, nah, mantap itu Nak, bagus itu. Ya Pak. Dengan kesungguhan Nak Yuli yang semacam itu, Bapak yakin Nak Yuli pasti bisa untuk keluar dari kebiasaan menonton semacam itu. Amin. Nah, untuk melatihnya Nak, untuk melatihnya ini, dalam 7 hari ke depan ini, coba Nak Yuli secara konsisten. Dalam arti konsisten di sini, dicatat di dalam LKPD itu mana-mana kegiatan yang dilaksanakan, terlaksana, dan itu produktif, maupun kegiatan yang tidak terlaksana. Ya. Jadi di sini Nak Yuli harus jujur loh, nggak boleh bohong. Iya Ya. Pak. Siap Ya, Pak. harus jujur. Jadi nanti Iya Pak. 1 minggu ke depan kita evaluasi, kita lihat dari LKPD-nya. Nah, sehingga di pertemuan kedua nanti, itu bisa kita evaluasi hasil dari LKPD-nya Nak Yuli tentang rencana aktivitas hariannya tersebut. Nah, sehingga nanti di pertemuan kedua nanti, di 1 minggu yang akan datang, kita bisa mengobrolkan lebih jauh mana-mana yang hambatan Nak Yuli temukan dalam aktivitas harian, mana-mana kegiatan yang produktif, mana-mana yang kegiatan yang tidak produktif. Ya, yang tidak bisa terlaksana lah, gitu ya. Iya, iya Pak. Nah, jadi pesan Bapak untuk Nak Yuli di sini, yang pertama, cari kegiatan-kegiatan yang sifatnya mudah dilaksanakan, tapi konsisten. Baik, Pak. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ini, Nak, Bapak minta sama Nak Yuli harus berani jujur untuk diri sendiri. Baik, Pak. Ya, karena untuk melepas kebiasaan menonton film porno ini, Nak, sampai anakku ini menghadap Bapak sudah sangat yakin. Seyakin-yakinnya Nak Yuli bisa untuk meninggalkan kebiasaan semacam itu. Iya, Pak. Bagaimana, Nak? Siap melaksanakannya di rumah? Siap, Pak. Saya akan mencoba dan saya akan usaha sebaik mungkin, Pak. Ya. Nah, untuk sampai di sini, kira-kira Nak Yuli masih ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Sepertinya saya sudah paham, Pak. Ya, karena berhubung waktu kita terbatas, Nak, dalam pertemuan konseling itu hanya dibatasi 1 kali 40 menit, sehingga untuk bahan evaluasi akan kita lakukan di 1 minggu yang akan datang. Ya, baik, Pak. Tolong nanti LKPD-nya yang 7 hari itu tolong dibawa, Nak, ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, tolong dibawa. Ya,
Ya pokoknya apa adanya saja. Jangan ada wah biar saya terlihat berubah harus saya reka-reka ya. Nggak boleh nak ya. Iya, iya, Pak. Dan saya yakin dengan Nak Yuli adalah anak yang baik, anak yang jujur, kemudian anak yang punya kemauan tinggi untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik seperti perilaku menonton ini. Begitu Nak Yuli? Iya, iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Amin. Ya. Jadi jangan lupa nak ya, 1 minggu yang akan datang nanti kita agendakan untuk bertemu kembali. Sekiranya nanti 1 minggu yang akan datang Nak Yuli masih belum bisa berkonsultasi kembali, ataupun mungkin nanti Bapak akan menghubungi Nak Yuli, ya nanti ya kita akan atur kembali schedule tersebut, rencana pertemuan kita yang kedua. Begitu Nak ya? Iya, Pak. Oh ya. Saya yakin Nak Yuli pasti bisa. Ya. Amin. Yakin pasti bisa. Bisa, Ya. Pak. Amin. Ya, jadi ada satu kaidah yang mengatakan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya. Ada yang tahu Nak Yuli artinya? Iya, Pak. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkannya. Jadi harus sungguh-sungguh untuk berlatih memanajemen waktu, memanajemen aktivitas Nak Yuli di rumah. Begitu Nak ya? Iya, Pak. Makasih, Ya. Pak. Nah, Bapak ucapkan terima kasih Nak Yuli sudah bisa hadir di ruang BK ini, di ruang bahagia ini, dengan satu harapan apa yang Nak Yuli sedang alami sekarang bisa terentaskan dengan kembali ke Nak Yuli sendiri. Ingat, konseling itu sendiri adalah membantu mengatasi masalah. Berpulangnya kembali itu adalah ke konseling. Tapi saya yakin Mbak Yuli pasti bisa. Baik Iya, Pak. Nak Yuli, kita cukupkan sekian pertemuan kita di layanan konseling hari ini. Bapak ucapkan ribuan terima kasih. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya Nak, silakan kembali ke kelas Nak ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di ruang bahagia. Nak Yuli. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, monggo silakan. Ya. Cukup, moderator.